Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome to my channel and my video. Yes, welcome back. Halo, kenalin aku Nur. Buat kalian yang baru pertama kali subscribe channel aku atau mungkin baru ngeklik video aku kali ini. Oke. Kegagalan. Aku rasa di dunia ini nggak ada manusia yang mau gagal. Aku yakin setiap manusia itu pasti pengen ketika dia melakukan sebuah tindakan dan tindakan itu langsung berhasil tanpa merasakan yang namanya proses gagal. Tapi nyatanya teman-teman, tidak selamanya tindakan yang kita lakukan itu satu kali percobaan langsung berhasil. Ada orang yang 1, 2, 3 kali mencoba masih gagal, tapi ternyata di percobaan ke-10 dia berhasil. Jadi setiap manusia itu pasti pernah merasakan yang namanya gagal. Tapi dalam menyikapi proses gagal, itu juga butuh yang namanya ilmu, teman-teman. Ketika kita menyikapi sebuah kegagalan itu sebagai motivasi, otomatis itu akan membuat kita semakin maju ke depan, membuat kita semakin berkembang dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang membuat kita gagal di proses sebelumnya. Tapi ada juga yang ketika kita gagal, kita malah depresi. Akhirnya kita merasa bahwa kegagalan ini tuh adalah akhir dari segalanya, yang membuat akhirnya kita malah putus asa, menyerah, dan lain sebagainya. Padahal justru proses kegagalan ini adalah proses paling penting dalam hidup kita untuk semakin berkembang, untuk semakin maju, untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Dengan begitu, kita bisa melihat sebuah peluang dari kegagalan yang kita rasakan, dari kegagalan yang kita alami, sehingga kita lebih banyak belajar, lalu kita bisa berkembang lebih jauh, mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya yang menjadi penyebab dari kegagalan yang kita alami. Jadi ini dia beberapa cara yang bisa kalian gunakan ketika kalian merasakan bahwa kalian tuh desperate dengan kegagalan yang kalian rasakan. Ketika kalian ngerasa gue udah gak ada motivasi karena gue gagal. Yang pertama, pahami kegagalan sebagai proses belajar. Ya, ini pasti selalu ada di urutan pertama. Kenapa? Karena ketika kita gagal, itu adalah kesempatan emas untuk kita belajar. Contoh, kita tidak akan pernah tahu kalau jawaban dari 2 ditambah 2 itu 4, kalau kita nggak salah dulu. Aku yakin banget gitu. Ketika kita salah, kita tahu pada akhirnya jawaban yang benar itu apa. Ketika kita berpikir bahwa 2 tambah 2 itu jawabannya 3, itu salah. Tanpa sadar kita akhirnya cari jawaban yang benar, dan pada akhirnya kita mendapatkan jawaban yang benar ketika kita selesai melalui proses menemukan jawaban yang salah. Jadi kegagalan itu adalah proses pembelajaran. Kedua adalah jangan terlalu menyalahkan diri kita sendiri. Banyak banget orang atau bahkan kita sendiri ketika kita gagal itu kita akhirnya nge-push diri kita habis-habisan, menyalahkan diri kita habis-habisan. Kenapa sih lo nggak gini? Kenapa sih lo nggak gini? Kenapa lo tadi nggak seperti ini jawabannya? Kenapa lo malah salah di sini? Padahal ternyata itu justru memberikan impact yang sangat-sangat negatif ke dalam diri kita. Mengevaluasi, mengidentifikasi kesalahan kita di mana, itu memang bagus, teman-teman. Itu memang memberikan dampak yang baik. Tapi ketika kita justru bertanya terlalu berlebihan, nge-push ke diri kita terlalu berlebihan, pada akhirnya seandainya gue tadi ngejawabnya A, seandainya gue tadi jawabannya B, pasti gue bakalan menang. Itu justru bakalan membuat kita tidak percaya diri lagi. Itu pasti akan membuat kita pada akhirnya, gue takut salah deh, kemarin gue jawab ini juga salah. Padahal ya tadi, kembali ke poin pertama, kesalahan atau kegagalan itu adalah proses belajar gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman salah, nggak apa-apa teman-teman gagal. Toh dari kegagalan itu, dari kesalahan itu teman-teman belajar. Tapi itu tadi, jangan terlalu menyalahkan diri teman-teman sendiri ketika teman-teman gagal atau salah. Karena itu justru bisa membuat kepercayaan diri teman-teman itu hilang. Teman-teman harus ingat bahwa yang namanya kegagalan, bahwa yang namanya kesalahan itu tidak mendefinisikan siapa diri teman-teman sebenarnya. Selanjutnya, tetap fokus pada tujuan akhir. Teman-teman gak boleh lupa sama tujuan akhirnya teman-teman. Dan teman-teman harus percaya bahwasanya proses yang hari ini teman-teman lakukan, kegagalan yang teman-teman rasakan, itu satu langkah sebagai sesuatu yang membawa teman-teman kepada sebuah kesuksesan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman gagal, itu tuh langkah kecil teman-teman menuju kesuksesan. Karena teman-teman akhirnya belajar. Dari belajar akhirnya teman-teman memperbaiki. Lalu teman-teman berkembang. Dalam perkembangan itu, dalam proses perkembangan itu, tanpa sadar teman-teman itu sudah naik satu tingkat
menuju pencapaiannya teman-teman. Jadi tetap fokus pada tujuan akhirnya teman-teman. Tetap fokus bahwa kamu pengen A, kamu pengen B, kamu pengen C. Oke, hari ini gue gagal, gue perbaiki ini, yang penting gue bisa sampai ke titik A, yang penting gue sampai ke titik B, yang penting gue sampai ke titik C. Jadi itu tadi, fokus sama tujuan teman-teman. Next, cari penyebab dan solusi. Nah, ini dia. Ketika teman-teman terlalu menyalahkan diri teman-teman sendiri, ketika teman-teman terlalu kecewa dengan dirinya teman-teman sendiri, akhirnya lupa harus nyari penyebab, lupa harus nyari solusi. Akhirnya teman-teman fokus untuk menyalahkan diri teman-teman akhirnya gak bisa berkembang, teman-teman tidak belajar, akhirnya teman-teman tidak bisa cari solusi, akhirnya teman-teman tidak bisa cari penyebab kemarin gue gagal kenapa sih. Oke, selanjutnya, berpikir positif dan optimis. Oke. Selalu ya, yang namanya berpikir positif itu dalam hal apapun kita pasti diajarkan. Kita harus berpikir positif. Mau lomba nggak boleh kita mikir negatif duluan. Karena ya, pemikiran itu adalah apa ya, mungkin implementasi apa yang akan terjadi gitu. Bahkan kan kalau mungkin teman-teman muslim ya, kita selalu diajarkan bahwasanya janganlah kamu berburuk sangka kepada sesuatu, apalagi kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka. Kita harus selalu husnuzon sama manusia atau sama Allah. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika kita husnuzon sama Allah, ya Allah akan kabulkan prasangka-prasangka baik kita gitu. Jadi kita harus berpikir positif, kita harus berpikir optimis, kita harus mencoba berpikir bahwa oh kali ini gue gagal, mungkin Tuhan pengen gue lebih belajar, Tuhan mungkin tahu kapasitas gue tuh belum pas gitu untuk terakhir dan selanjutnya. Coba teman-teman ambil waktu refleksi. Maksudnya apa? Coba teman-teman identifikasi salah gue tuh kemarin di mana. Gue tuh kemarin kurang apa sih? Kurang ikhtiarnya kah? Kurang doanya kah? Atau gue kurang mempelajari metode A, B, C, D-nya kah? Gitu. Coba deh teman-teman, oke, istirahat sejenak dulu aja dari hal yang membuat teman-teman tuh ngerasa oh, gue gagal di bidang ini gitu. Coba istirahat dulu aja dari bidang itu ya, sampai teman-teman bisa menganggap kegagalan itu sebagai sesuatu yang positif. Rehatkan dulu pikirannya, tarik nafas sejenak, lalu teman-teman bisa mulai identifikasi, oh ternyata gue salah kemarin di sini, oh ternyata kemarin gue nggak fokus karena gue nge-push hari itu untuk latihan, tapi gue kurang tidur, akhirnya nggak fokus gitu. Jadi ketika teman-teman udah tenang, pikirannya udah lebih jernih, ketika teman-teman refleksi itu teman-teman akan merasa lebih banyak hal positif yang bisa teman-teman ambil gitu. Jadi coba untuk tenang, coba untuk tanya pelan-pelan, identifikasi pelan-pelan diri teman-teman, karena kegagalan itu tidak mendefinisikan teman-teman ya, seperti tadi, gagal itu bukan berarti kamu akan gagal selamanya, tidak. Ya itu tadi teman-teman, ada sekitar banyak ya cara-caranya. Ya aku berharap kalau misalnya teman-teman atau aku sendiri pribadi pun tidak bisa melakukan semuanya secara bersamaan, ya kita bisa lakukan itu satu persatu. Ketika kita merasakan gagal, oh kita bisanya ngelakuin apa, misalnya kita sudah bisa berpikir positif nih, pada akhirnya kita mau belajar nih, akhirnya kita tidak menganggap kegagalan itu sebagai aib dan lain sebagainya, kita pasti bisa belajar pelan-pelan teman-teman. Karena mau tidak mau manusia tuh siapapun pasti pernah merasakan gagal. Jadi kita hanya bisa belajar, kita hanya bisa terus berikhtiar dan berdoa agar kita bisa terus maju meskipun oh gagal, jatuh nih bangkit lagi, gagal, jatuh nih bangkit lagi gitu, dan terus seperti itu secara berkesinambungan dalam hidup kita. Ya aku berharap teman-teman bisa mengambil hal-hal positif dari video aku kali ini, karena ini temanya lumayan ya, dan aku juga dadakan banget bikin konten ini karena aku kira aku nggak akan bikin konten ini lagi gitu. Minggu ini aku kira aku bakalan kosong dulu gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku bikin video lagi. Dan semoga video ini benar-benar bisa memotivasi teman-teman, bisa membuat teman-teman lebih berhusnuzon lagi sama kegagalan-kegagalan yang teman-teman rasakan. Insya Allah kegagalan-kegagalan itu jadi tangga-tangga kecil untuk teman-teman meraih pencapaian terbesarnya teman-teman. So, terima kasih yang udah menyaksikan video aku. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya juga jangan lupa, komen di bawah ini setelah ini aku bahas topik tentang apa lagi, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang merasa patah semangat karena merasakan kegagalan.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan video aku. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.